Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hari dari kelas 12 Cendana akan mereview film Diponegoro pada tahun 1828. Dikisahkan bahwa 1928 markas Diponegoro di Sambiroto diketahui keberadaannya oleh Belanda. Saat itu Belanda juga menyerang, namun Senopati Sentot Prawidirjo berhasil memukul pergi pasukan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro berhasil lolos pada 5 September 1828. Saat itu diketahui bahwa Kromuludirjo yang diperankan oleh Marulis Tompul yang memberitahu bahwa Belanda akan menyerang markas Pangeran Diponegoro. Demang yang dikenal tamak dan licik memberitahu keberadaan Diponegoro kepada Kapten Van de Bos, dan maka mereka mengejar Kromuludirjo dan keluarganya juga. Setelah dikejar, keluarga dan Kromuludirjo ikut ditahan di rumah mereka. Akhirnya Kapten Van de Bos beserta pasukan yang bermarkas di Demang menetap di situ. Dameng Cayung Wirono yang diperankan oleh Ahmad Hidayat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bondan. Dia ingin menjodohkan anaknya dengan perempuan yang bernama Laras, anak dari Kromuludirjo. Tetapi karena Bondan ini tidak mempunyai pendirian dan tekad yang kuat di dalam dirinya, hal itu membuat Kromuludirjo menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Yang berakhir dan keluarga Demang begitu dendam kepada keluarga Kromuludirjo hingga sampai pada saat Kapten Van de Bos saat akan keluar dari markas, mereka menemukan surat yang ditancapkan ke dinding. Surat itu berisikan peringatan dari Pangeran Diponegoro bahwa Belanda tak lama lagi akan meninggalkan Hindia Belanda. Hal itu membuat Van de Bos geram dan memutuskan untuk menyiksa Kromuludirjo agar mau membuka mulut dan memberitahu di mana keberadaan Diponegoro. Suatu saat Bondan anak dari Demang melayani para pasukan Belanda dengan jamuan makanan. Saat itu secara diam-diam Jadu yang merupakan anak buah dari Diponegoro meracuni makanan tersebut. Hal itu baru disadari ketika anak buah dari Van de Bos mengalami keracunan. Hal itu menyebabkan Bondan dikejar dan tewas tertembak pada saat pengejaran. Bahkan Pak Sejan, pemilik padepokan tempat anak buah Pak Diponegoro, Pono, Jarot dan Tulus yang menimba ilmu ikut tertembak saat ingin mencegah kejadian tersebut. Jadilah Demang juga ikut ditahan oleh Belanda. Penyiksaan Kromuludirjo terus berlangsung, tapi ia tetap tak mau membuka mulutnya. Dan akhirnya Van de Bos membawa keluarganya sebagai ancaman agar ia mau membuka mulutnya. Saat itu juga Danan Van Acker yang diperankan oleh Elmanik mencoba memberikan penawaran. Elmanik dikenal sebagai orang yang berwibawa dan bijaksana. Meski merupakan anak dari Van de Bos, ia selalu memegang teguh jiwa nasionalismenya yang membuat ia tak semena-mena kepada orang lain. Hingga satu waktu Van Aken ingin mencoba memberhentikan penyiksaan kepada Kromuludirjo dengan cara ia mengatakan bahwa ialah sebenarnya yang memberitahu kepada Kromuludirjo bahwa Belanda akan menyerang. Saat itu Van de Bos merasa dihianati, namun Van de Bos sendiri terus mengecek informasi dari Van Aken agar Van Aken mau membuka mulutnya agar memberitahu kepada Pangeran Diponegoro Saat itu Kromuludirjo terus mengoceh agar Van Aken tidak memberitahu informasi tersebut. Saat Kromuludirjo terus mengoceh, Van de Bos yang geram langsung menembak Kromuludirjo tepat di dadanya. Dan pada saat itu juga Van Aken dikurung di ruang tahanan. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya perang pun pecah.
Belanda melawan para pahlawan gerilya. Di situ para pahlawan gerilya menyusun strategi dengan cara melakukan gerilya dari semua sudut. Akhirnya pada perang tersebut Belanda berhasil dipukul mundur dan para pahlawan Indonesia telah menang. Sekian review film 1828 Diponegoro dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.